Pada video kali ini, kami akan menceritakan sebuah film yang berjudul Bilal Ibnu Rabah. Diangkat dari kisah nyata seorang anak berumur 7 tahun bernama Bilal, yang bercita-cita ingin menjadi seorang kesatria. Namun di saat masih kecil, Bilal dan saudari perempuannya diculik dari kampungnya dan dijual sebagai budak. Bilal juga dikenal sebagai budak Ethiopia yang menjadi muazin Islam pertama, bersuara merdu sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW. Sosoknya pun memberikan banyak inspirasi orang di dunia dengan kekuatannya melawan perbudakan, penindasan, diskriminasi, penyampaian akan keadilan, kesetaraan, dan gagasan tentang satu ajaran di bawah naungan Tuhan. Yuk kita simak filmnya. Di awal cerita, Bilal yang selalu membayangkan dia menjadi seorang kesatria yang tangguh. Hari itu kedatangan para perampok menculik mereka berdua di rumahnya dan menjual mereka untuk dijadikan budak. Di rumah majikannya, Bilal bermimpi buruk. Adiknya bernama Gufaira memberikan koin untuk disumbangkan buat dewa, agar terhindar dari mimpi buruk tersebut. Pendapat itu tidak diterima Bilal karena dia mempertanyakan keberadaan dewa saat ibunya dibunuh dan mereka diculik. Bilal yang menyayangi adiknya, dia bersedia menggantikan Gufaira untuk mengambilkan air untuk majikannya. Dengan berbekal 2 buah ember, dia pun berjalan menuju sumur. Di tengah teriknya panas matahari di kota Mekah. Sepanjang jalan kota Mekah penuh dengan pedagang, tidak terkecuali pedagang yang menjual patung untuk disembah menjadi Tuhan mereka. Bilal berhenti, dia tertarik oleh aktivitas dekat Ka'bah. Rupanya orang bertopeng itu sedang memberikan ceramah mengajak penduduk untuk beramal pada dewa mereka. Para penduduk yang takut akan mendapatkan musibah, mereka selalu memberikan uangnya untuk disumbangkan kepada dewa. Pada bagian lain, seorang prajurit yang sedang menangkap seekor ayam merasa kesulitan karena ayam itu berlari menghindarinya. Sebuah anak panah meluncur mengagetkannya ayam itu. Dia adalah Safwan, seorang anak pembesar di kota Mekah yang suka berburu. Saat itu Safwan melihat Gufaira sedang lewat di depannya. Dia meminta untuk berhenti. Ternyata Gufaira akan dijadikan target sebagai latihan memanahnya. Bilal yang tahu mengetahui hal itu berusaha melindungi adiknya. Tidak terima atas perlakuan Bilal terhadapnya, dia menyuruh prajuritnya itu untuk menghajarnya. Tetapi Bilal dapat mengalahkannya. Tidak sampai di situ, Bilal juga memukul Safwan hingga terjatuh dan menodongkan anak panah padanya. Gufaira menyuruh Bilal agar tidak melanjutkan niatnya. Dia meminta maaf atas perlakuan Bilal padanya. Keributan itu membuat orang tua melarainya. Dia terkaget bahwa yang sedang berselisih itu Safwan, anak dari orang terkaya di kota Mekah. Safwan yang merasa malu dikalahkan oleh Bilal, dia pun pergi. Bilal meminta maaf pada adiknya telah menjadi susah karena dia tidak bisa menjaganya. Pada bagian lain di sebuah pasar transaksi jual beli budak sedang berlangsung. Kegiatan ini dikoordinir oleh orang bernama Okbah. Saat itu Umayyah, sang saudagar kaya itu membeli seorang budak terkuat di sana. Dia adalah seorang juragan yang sangat berpengaruh di kota Mekah. Umayyah ditemui oleh tukang patung. Dia memberitahukan keterlambatan patung buatannya disebabkan oleh adanya perkelahian Safwan dengan Bilal. Di rumahnya, Umayyah memanggil Bilal. Dia sebagai pemilik budak bebas melakukan apa saja yang diinginkannya, termasuk mencambuknya. Umayyah yang geram memarahi Safwan karena telah mempermalukan dirinya. Dia dikalahkan oleh seorang budaknya. Safwan yang mencoba untuk berkelit membuat ayahnya menjadi marah padanya.
Bilal yang saat itu sedang dicambuk oleh para penjaga menyuruh Safwan untuk mendengarkannya. Walau dicambuk tapi Bilal tidak menangis. Dia begitu tegar. Hal ini yang diinginkan Umayyah terhadap anaknya agar menjadi orang yang kuat dan tidak lebay. Di malam hari, Bilal yang tertidur memimpikan ibunya kembali. Dalam mimpinya dia menanyakan rupa ayahnya. Selain itu, Bilal juga memberitahukan bahwa dia bercita-cita ingin menjadi kesatria dengan menunggang kuda dan akan mengalahkan musuh-musuhnya. Ibunya menyarankan Bilal agar hidup tanpa memiliki rantai dalam hatinya. Dia harus bisa mengendalikan rasa amarahnya dan dendamnya. Dia harus mampu menghilangkan belenggu itu di dalam dirinya. Ibunya yakin bahwa suatu hari Bilal akan menemukan jalan dan petunjuk yang lurus. Bilal yang masuk ke kandang kuda. Dia sangat terkesan dengan semua yang ada di tempat itu. Bahkan kegagalannya untuk menaiki kuda itu tidak membuatnya kapok. Sampai dia bisa berkuda di padang pasir dan diterik panas matahari, dia telah tumbuh menjadi Bilal dewasa. Teman Bilal bernama Sohaib menyarankan Bilal agar kabur dengan kudanya itu, tapi dia menolak karena dimanapun dia berada, dia akan tetap jadi pelayan. Setiap hari para penduduk Mekah selalu memberikan uangnya untuk berhala tersebut, tetapi mereka tidak peduli dengan nasib orang-orang di sekitarnya, termasuk seorang anak pengemis yang meminta uang karena tidak bisa makan. Pengemis itu berusaha mencuri uang yang ada di patung dewa mereka, tetapi kedatangan Bilal dapat menghentikannya. Bilal mengingatkan bahwa mencuri itu tidak baik untuk dilakukan, dan dia pun memberikan makanan untuknya. Rupanya perbuatan Bilal menjadi perhatian orang bernama Abu Bakar. Dia pun menyapanya. Bilal mengetahui Abu Bakar adalah seorang pedagang terkenal. Bilal yang menghormati Abu Bakar berlutut padanya. Dengan kemuliaannya, Abu Bakar menyuruh Bilal berdiri dan memberitahukan arti kesetaraan sesama manusia. Dalam percakapan itu, Abu Bakar memberitahukan jika manusia selalu mempunyai rasa takut. Hal ini yang mendorong manusia untuk selalu memberikan persembahannya pada berhala mereka. Seorang wanita hamil memohon pada dewa agar tidak melahirkan bayi perempuan, atau orang kaya yang memohon pada dewa agar tidak jatuh miskin. Semua rasa takut itu memaksa mereka untuk mencari perlindungan pada berhala-berhala itu. Tempat suci Ka'bah ini dibangun bukan untuk menampung para berhala tersebut. Ia dibangun agar manusia bisa hidup bersama dalam keadilan dan mengakui hanya satu pencipta. Hanya Bilal tidak percaya apa yang dikatakan Abu Bakar tentang keadilan dan kesetaraan. Itu hanyalah sebuah harapan kosong. Bilal pamit meninggalkan Abu Bakar dan memberitahukan nama serta tuannya. Di rumah, Safwan sedang berlatih kemampuannya untuk berkelahi dengan penjaga. Dia dapat melumpuhkan beberapa penjaga itu. Kedatangan Bilal menemuinya untuk menyampaikan pesan ayahnya agar segera menemuinya. Namun Safwan menegur Bilal karena tidak berlutut saat dia berada di hadapannya. Gufairah yang gelisah menunggu kedatangan Bilal karena Tuan Umayyah sebentar lagi akan melangsungkan pesta bersama rekan-rekannya. Kedatangan Bilal mengajak Sohaib, seorang budak pandai besi. Dia mengenalkan pada adiknya. Sohaib rupanya kesal terhadap Safwan. Dia dan prajuritnya memang selalu membuat onar. Selain itu, Sohaib mengingatkan agar Bilal tetap kuat menghadapi Safwan, karena mereka menarik kekuatan dari ketakutan yang mereka tanam pada diri kita. Gufairah menyiapkan buah-buahan. Dia mendapatkan gelas baru dari Sohaib, sebuah gelas cantik yang baru selesai dibuatnya. Bilal membawakan buah-buahan dan gelas baru itu untuk memberikan pada tuannya. Di dalam rumah Umayyah sedang berbincang dengan Abu Al-Hakam. Mereka membicarakan Nabi Muhammad SAW
yang menentang keberadaan berhala-berhala sebagai Tuhannya. Mendengar ucapan temannya itu, Umayyah menjadi gelisah karena perkembangan umat Islam yang terus bertambah. Untuk meredakan kegelisahannya, dia meminta Bilal yang memiliki suara merdu untuk bernyanyi. Mendengar Bilal bernyanyi, mereka semua terpaku mendengarnya. Di padang pasir, Hamzah sedang mengendarai kudanya. Dia ditemani burung gagak miliknya. Kudanya berhenti berlari. Rupanya kuda itu mengetahui jika ada jurang di depan jalannya itu. Di sebuah sumur, Sohaib sedang mengambil air. Keberadaannya membuat Abu Al-Hakam menjadi gusar. Karena Sohaib tidak percaya pada dewa mereka, dia menghampiri dan mencambuknya. Bilal yang berusaha menolongnya, sayangnya tidak mampu menghadapi para penjaga itu. Kedatangan Hamzah dengan kudanya langsung menyeret dan menghajar penjaga itu. Abu Al-Hakam yang mencoba so akrab padanya juga tidak luput dari tabokannya. Dia mengingatkan bahwa berhala itu hanyalah buatan manusia. Kemarahan Hamzah bisa diredam dengan kedatangan Abu Bakar. Sementara Abu Al-Hakam dan prajuritnya yang sudah bonyok pun pergi. Malam harinya Bilal mempertanyakan mengenai perubahan yang akan terjadi di kota Mekah, termasuk pada nasib mereka. Gufairah tentu tidak mengerti apa maksud dari perkataan kakaknya ini. Dia menceritakan kisahnya. Pagi itu Bilal menemui Abu Bakar di sebuah bukit. Dia diberitahu tentang kesetaraan sesama manusia. Oleh karena itu Bilal terheran, mana mungkin budak akan setara dengan tuannya. Abu Bakar membagi pengalamannya setelah dia ditolong oleh Rasulullah Muhammad SAW saat dirinya tersesat. Beliau adalah orang yang menyebarkan Islam dan mengajarkan tentang kesetaraan sesama manusia. Abu Bakar meyakini jika Bilal juga mungkin suatu saat akan menginspirasi hati orang lain. Di rumahnya, kedatangan Abu Al-Hakam dan para pembesar Mekah penuh dengan kegelisahan. Menemui Umayyah guna memberitahukan bahwa ajaran Islam sudah menyebar. Mereka khawatir jika pasukan Muslim akan menyerang kota Mekah. Menurut Umayyah, jika hal itu terjadi, mereka hanya bisa membuat kesepakatan. Selain itu, Abu Al-Hakam memberitahukan bahwa kini tidak semua pedagang di kota Mekah mau menyembah berhala. Sebagian dari mereka sudah masuk Islam, termasuk Abu Bakar yang sudah lama memeluk Islam. Mendengar itu, Umayyah menjadi marah, karena dia merasa dihianati oleh teman-temannya yang meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Dalam kegusaran Umayyah, Safwan meminta ayahnya untuk bertanya kepada Bilal, apa dia juga tidak meyakini berhala sebagai dewa mereka? Rupanya jawaban Bilal membuat Umayyah menjadi kesal, apalagi dia mengungkapkan tentang kesetaraan sesama manusia seperti yang diajarkan oleh Abu Bakar. Dia menyuruh para penjaga untuk memenjarakan Bilal di dalam gudang dengan tangan terikat. Tiada hari tanpa siksaan yang dapat Bilal dapat. Selain itu tidak diperbolehkan siapa saja untuk menemuinya. Dirasa sudah cukup, beberapa hari kemudian, Umayyah menemui Bilal di gudang itu. Dia mengakui keberanian Bilal melebihi dugaannya. Dia mencoba merayu Bilal agar tidak terpengaruh dengan ajaran Islam, menawarkan kuda bahkan rumah untuknya. Tetapi Bilal tetap teguh pada pendiriannya. Dia bahkan tidak takut sama ancaman dari Umayyah. Semua tawarannya ditolak olehnya, sehingga kemarahannya pun pada puncaknya. Dia menyuruh penjaga untuk melepaskan dan mengeluarkan Bilal, membawanya ke lapangan. Di bawah terik panas matahari dengan tangan dan kaki terikat, masyarakat menyaksikan siksaan ini. Para penjaga juga membawa sebuah batu besar yang ditaruh di atas perutnya. Tentunya hal ini menjadi siksaan terberat dalam hidupnya Bilal. Dalam situasi itu, Safwan merayu Bilal agar dia mendapat pertolongan pada dewanya itu. Namun Bilal tetap teguh pada pendiriannya.
Tidak tahan melihat siksaan Bilal, Abu Bakar menawarkan Umayyah dengan melipat gandakan tawarannya agar Bilal dibebaskan. Dan Umayyah pun menerima tawaran itu. Berita tentang perlawanan Bilal terhadap Umayyah tersebar luas di kota Mekah. Bilal yang ingin menyelamatkan adiknya tidak berjalan mulus. Gufairah adalah milik Safwan dan dia tidak menjualnya. 3 bulan kemudian, Sohaib mengajak Bilal menemui Abu Bakar As-Siddiq dan Hamzah di pintu gerbang Mekah. Bilal terpana melihat kuda dan pedang milik Hamzah, karena itu bagian dari cita-citanya sejak kecil. Hamzah mengajari Bilal cara menggunakan pedangnya. Hari-hari berikutnya Bilal berlatih dengan Sohaib dengan menggunakan pedang. Sayangnya Bilal tidak pernah dapat mengalahkannya. Kedatangannya Abu Bakar As-Siddiq memberitahukannya, jika sedang bertempur, jangan dengan hati yang marah, karena kemarahan itu akan mengalahkanmu. Seorang pria yang kuat dapat mengendalikan amarahnya dan memaafkan saat bisa membalas dendam. Selain itu, dia harus bisa melatih pikiran, karena kekuatan sejati terletak pada pikiran, bukan dari senjata. Semua hal itu dilakukan oleh Hamzah. Abu Bakar yakin suatu hari Bilal akan menemukan rahasia dirinya sendiri. Pada bagian lain, Rasulullah Muhammad SAW dan rombongannya telah tiba di kota Yasrib atau Madinah. Mereka membangun sebuah masjid pertamanya. Masjid adalah sebuah tempat untuk menyatukan umat muslim dan menyebarkan harapan yang akan mengilhami hati orang. Abu Bakar menyampaikan pesan Rasulullah SAW bahwa Bilal harus memanggil orang-orang untuk melakukan sholat. Tidak buang waktu, Bilal naik ke atap masjid untuk mengumandangkan azan pertama kalinya. Di kota Mekah, mereka harus terus melakukan pertemuan untuk membuat rencana guna menghentikan berkembangnya agama Islam. Malam itu direncanakan untuk melakukan razia dan membunuh orang-orang muslim yang tinggal di kota mereka. Berita tidak baik yang dilakukan Umayyah terdengar juga sampai ke Madinah. Selain itu, Bilal mendapatkan pesan dari Safwan dengan mengirimkan potongan rambut Gufairah. Bilal yang emosi, dia bergegas pergi ke Mekah. Perjalanannya diikuti oleh Hamzah. Di kota Mekah, para prajurit menyiksa umat muslim dan membakar kediamannya. Bilal sampai di kediaman Umayyah dan mencari Gufairah. Aksinya tidak semulus perkiraannya. Dia terjatuh dari kudanya setelah bertempur dengan para penjaga Safwan. Saat dirinya akan dibunuh, tombak Hamzah dapat menghentikan rencana itu, dan Bilal pun diselamatkannya. Setahun pun berlalu, Bilal masih teringat pada adiknya Gufairah. Hamzah menemuinya. Dia mengingatkan Bilal agar bisa menjaga kejernihan berpikir dan hati yang lurus, dan harus yakin jika Allah akan bersamanya. Hamzah memberikan pedang buat Bilal dan mengingatkan untuk selalu bisa mengendalikan emosinya. Pertempuran dengan umat Islam. Umayyah memimpin pasukan kafir Mekah untuk menghadapi umat muslim yang dipimpin Rasulullah SAW. Di pintu masuk kota Mekah, kedatangan pasukan Rasulullah SAW disambut oleh pasukan Umayyah. Mereka masing-masing mengirim 3 orang prajurit terbaiknya untuk bertarung. Dan Hamzah dapat memenangkan pertarungan itu. Umayyah yang marah karena kekalahannya langsung mencabut pedang dan menyuruh pasukannya menyerang. Maka pertempuran pun terjadi. Setelah tewasnya Abu Al-Hakam, Umayyah sangat marah. Dia menyerang dengan membabi buta. Target utama adalah dengan membunuh Bilal.
Bilal yang sudah pintar bertarung dapat mengalahkan bekas tuannya itu. Di rumahnya, Safwan mulai kebingungan karena mendengar ayah dan pasukannya kalah di medan perang. Pasukan Muslim kembali ke Madinah. Hamzah sangat bangga pada Bilal yang dapat membunuh Umayyah. Dan Safwan tidak bisa berpikir dengan tewas ayahnya ini. Dia merasa ragu untuk melawan pasukan Muslim. Setelah kekalahan pasukan Umayyah, kota Mekah menjadi sunyi. Para penyembah berhala ini mulai kehilangan jati dirinya. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukannya ke kota Mekah tanpa melakukan kekerasan dan mengakhiri berhala-berhala sebagai Tuhan mereka. Bilal berhasil menyelinap masuk ke rumah Safwan. Dia yang sudah terpojok memberitahukan bahwa adiknya masih hidup dan berada di bawah jendela. Dan kedua saudara kakak beradik itu pun bertemu kembali. Dari atas rumahnya, Safwan melihat kota Mekah sudah diduduki pasukan Muslim. Saat memasuki waktu sholat, Bilal pun naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di kota Mekah. Sampai di sini film pun habis.